Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 Manajemen Pendidikan. Dan kami berangkat 4 orang. Ada Nail Fauzia, Azumarni, Reviana, dan Revi Andini. Pada presentasi kali ini, kami akan membawakan topik tentang manajemen sarana dan prasarana. Jangan berlama-lama lagi, saksikan presentasi kami. Cekidat. Apa sih itu manajemen sarana dan prasarana? Oke, jadi manajemen sarana dan prasarana adalah pengelolaan terhadap seluruh perangkat alat, bahan, dan fasilitas lainnya yang digunakan dalam sebuah proses kegiatan belajar mengajar, sehingga proses kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan efektif. Nah, contohnya itu jika dilihat dari sarana, yaitu ada meja, kursi, tulis, baris, dan masih banyak lainnya. Jika dilihat dari prasarananya, yaitu ada gedung sekolah, lapangan, perpustakaan, ruang belajar, dan masih banyak lagi. Dalam upaya pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, perlu perencanaan secara hati-hati dan seksama, sehingga sekolah atau madrasah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan dana yang efisien. Begitu pula dalam pemakaiannya, haruslah tepat dan efisien. Pemeliharaan pun dilakukan secara teliti dan tepat, sehingga keberadaan sarana dan prasarana tersebut akan selalu dalam keadaan siap pakai ketika akan digunakan atau diperlukan. Jadi, tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan yaitu agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan profesional. Prinsip manajemen sarana dan prasarana. A. Prinsip pencapaian tujuan. Sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dalam kondisi siap pakai apabila akan didaya gunakan oleh personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. B. Prinsip efisiensi pengadaan. Sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya harus dengan hati-hati, sehingga mengurangi pemborosan. C. Prinsip administratif. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan UU, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. D. Prinsip kejelasan tanggung jawab. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personil sekolah yang mampu bertanggung jawab apabila melibatkan banyak personil sekolah dalam manajemennya. Maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk tiap personil sekolah. E. Prinsip kekohesifan manajemen. Sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Selanjutnya yaitu ruang lingkup sarana dan prasarana. 1. Perencanaan. A. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. B. Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, pengorganisasian. A. Pendistribusian sarana dan prasarana sekolah. B. Penataan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, pengarahan. A. Pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah secara efektif dan efisien. B. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. C. Inventarisasi sarana dan prasarana sekolah. D. Penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang keempat, pengawasan. A. Pemantauan kinerja, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. B. Penilaian kinerja, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian, yang terakhir yaitu macam-macam sarana dan prasarana dibedakan menjadi 3. Yang pertama, habis tidaknya dipakai. Yang kedua, bergerak tidaknya saat digunakan. Yang ketiga, hubungan dengan proses belajar mengajar. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika kurang jelas seperti hubunganmu dengan dia yang tidak ada kejelasan. Kemudian, mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan itu judul lagu Rizky Febian. Terima kasih, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.